قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat yang paling utama dan paling besar bagi umat ini ketika Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup kita sekaligus sebagai mukjizat Rasulullah SAW, bukti kebenaran dari agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena apa yang ada di dalam Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan dilihat dari sudut pandang manapun. Dan ini merupakan keistimewaan sekaligus anugerah dari Allah kepada kita umat Islam. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita, dan telah menjadi contoh hidup dari seperti apa contoh manusia ideal sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga kemudian lantas ketika istrinya menyebutkan kana khuluqul Quran, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran Al-Karim. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu, waktunya hampir sama, menjelang Idul Adha atau menjelang musim haji, masyarakat Arab Quraisy itu berkumpul. Mereka menunjuk Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, ayah dari Khalid bin Walid, untuk menjadi pemimpin dalam rapat atau dalam musyawarah yang tujuannya tidak lain hanya untuk memfitnah Rasulullah dan Al-Quran Al-Karim. Maka kemudian mereka berkumpul, dan di antara usulan mereka, bagaimana kalau kita sebut Muhammad itu sebagai kahin, dukun. Kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah yang dia memang tokoh bangsawan, jabatannya tinggi, dan dia juga ahli syair, orang yang pandai tentang keindahan sastra dan bahasa, terutama bahasa Arab. Kemudian dia berkata, tidak mungkin. Kita sudah tahu bagaimana dan apa yang dilakukan oleh kahin, oleh dukun. Dan Muhammad tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh dukun. Kemudian mereka mengusulkan lagi, bagaimana kalau kita sebut Muhammad ini orang gila, majnun. Kemudian kata Al-Walid bin Al-Mughirah, tidak. Kita semua sudah tahu seperti apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh orang-orang gila. Sementara Muhammad tidak pernah melakukan hal itu. Kemudian mereka mengusulkan bagaimana kalau kita sebut Muhammad ini sebagai syair, penyair. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah, saya tahu tentang syair, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, mulai yang paling pendek sampai yang paling panjang, dari syair manusia bahkan sampai syairnya jin saya tahu. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi kita tidak bisa menyebut Muhammad itu syair. Kemudian yang terakhir kata
bagaimana kalau kita menyebut Muhammad itu as-sahir, penyihir? Kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, tidak mungkin. Kita sudah tahu apa yang dilakukan oleh penyihir. Jadi Muhammad tidak pernah meniup buhul. Dia tidak pernah mengambil sisir, kemudian mengikatkan rambut dan ditiupkannya dengan membaca bacaan. Berarti Muhammad bukan penyair, bukan tukang sihir. Akhirnya karena mereka tidak punya ide lagi, akhirnya mereka bertanya, lantas kita menyebut Muhammad ini sebagai apa? Akhirnya Al-Walid bin Mughirah ini mengingat-ingat apa yang telah didengarkan tentang Al-Quran. Kemudian dia menyebutkan yang dibaca oleh Muhammad, yakni Al-Quran, itu merupakan sastra paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih indah daripada Al-Quran. Jadi semua bagian dari Al-Quran itu semuanya baik, tidak ada buruknya. Hanya saja karena kita sedang berkumpul untuk mencari sesuatu, untuk bersepakat mengatakan bahwa Muhammad ini orang yang tidak baik, dan menghindarkan para jemaah haji agar tidak mendengarkan Muhammad dan bacaan Al-Qurannya, maka yang paling terakhir itu yang paling mendekat. Apa? Akhirnya Nabi Muhammad disepakati disebut sebagai tukang sihir. Bukan karena Nabi Muhammad melakukan sihir, tidak. Bukan karena Al-Quran itu bacaan sihir, bukan. Tapi apa yang ada di dalam Al-Quran itu mampu menyihir orang-orang yang mendengarkannya. Jadi keindahan bacaan Al-Quran itu mampu menyihir orang-orang yang mendengar dan memahami Al-Quran. Bahkan ada orang yang tidak paham Al-Quran, tapi mendengar bacaan Al-Quran yang sangat indah ikut nangis, padahal tidak paham. Ini akhirnya disepakati. Karena apa yang dilakukan oleh Muhammad pengaruhnya bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, bisa memisahkan antara seorang ayah dengan anaknya, bisa memisahkan antar saudara kandung, bisa berpisah gara-gara ikut agama Muhammad. Jadi ini yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka sepakat, ya sudah, kita sebut sebagai penyihir. Akhirnya mereka sepakat dan duduk di pinggir-pinggir jalan. Semua jalan atau jalur yang dilalui oleh para hujjah ketika itu, baik dari Yathrib maupun dari Damaskus maupun dari Yaman, itu semua tidak ada satupun orang yang lewat kecuali dijelaskan, hati-hati dengan Muhammad, orang ahli sihir. Dan kamu jangan sampai mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Muhammad di Al-Quran. Karena kamu kalau ketika mendengarkan ini, maka kamu akan terpengaruh. Ini yang diturunkan atau pokok yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya di balik kisah ini menyebutkan bahwa hatta atau sampai orang yang paling mahir syair, yang paling pandai bahasa Arab, yang paling pandai sastra Arab, mengakui bahwa Al-Quran itu bukan kalam nas, bukan ucapan manusia, tapi dia kalam. Dan ini pernah diakui oleh Al-Walid bin Mughirah. Tapi karena dia tidak mau kekayaannya dan jabatannya hilang, maka kemudian dia sampai menuduh Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dan keindahan Al-Quran atau kebenaran apa yang ada di dalamnya itu bukan hanya berlaku di zaman dahulu, sampai saat ini pun. Di tahun 70-an ada seorang ilmuwan ahli matematika dari Kanada bernama Jerry Miller. Dia sengaja mencari kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Anggapan awalnya dia mengatakan Al-Quran itu sudah turun, sudah ada 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Pasti isinya tentang masa lalu, tentang hal yang jadul-jadul, tidak ada kaitannya dengan masa sekarang. Ternyata ketika dia mengkaji Al-Quran, ingin mengkritik Al-Quran, ingin mencari kesalahan Al-Quran, kemudian dia mendapatkan bahwa teori yang baru didapatkan, baru ditemukan dan mendapatkan Nobel pada tahun 1973 tentang Big Bang, itu ternyata dijelaskan di dalam Al-Quran. Awalam yural ladzina kafaru anna as-samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma
ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ini baru ditemukan teorinya tahun 70-an. Tapi ternyata di dalam Al-Quran telah disebutkan tentang teori Big Bang. Kemudian dia mencari lagi. Ini kan karya Muhammad katanya. Maka kemudian dia mencari nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Ternyata dia cuma mendapatkan 5 nama. Sementara nama Nabi Isa itu ada sebanyak 25 nama atau 25 penyebutan di dalam Al-Quran. Dia mencari lagi. Karena ini karya Muhammad berarti ada tentang keluarganya. Dia mencari tentang nama Khadijah, tentang nama-nama anak Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Gak ada. Yang ada justru surah Maryam. Maka kemudian dia mulai ragu, jangan-jangan di dalam Al-Quran itu memang tidak ada salahnya sama sekali. Akhirnya dia tahun 77 itu berdebat dengan Ahmad Didat, guru dari Zakir Naik. Dia kalah dan mengakui bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu benar. Baru kemudian pada tahun 1978 dia masuk Islam dan mengakui bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada yang salah sama sekali. Jadi Al-Quran itu sejak masa Nabi sudah dicari kesalahannya. Sampai saat ini pun tetap ada yang mencari kesalahannya, tapi tidak satu pun yang menemukan. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang benar-benar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya benar-benar kalam Allah. Tidak akan mungkin ada kesalahan atau kekeliruan, bahkan pertentangan di dalam. Apalagi tadabburun Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran? Seandainya mereka membaca Al-Quran, seandainya Al-Quran itu dari bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Niscaya mereka akan menemukan pertentangan yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Yang jumlah ayatnya 6.236 itu sama sekali tidak ada yang bertentangan. Bahkan Al-Quran menantang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad SAW, berupa Al-Quran, fa'tu bi surah, datangkan satu surah. Ini kepada orang Arab atau kepada seluruh alam, bahkan kepada jin dan manusia semuanya, min dunillah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada orang Indonesia tidak usah sampai satu surah, satu ayat yang semisal dengan alif lam mim saja, insya Allah tidak bisa. Insya Allah tidak akan ada orang yang mampu menjawab tantangan itu. Faktu bi surah, satu surah itu artinya 3 ayat minimal menurut para ulama. Dan ternyata sampai saat ini dan hatta yaumul qiyamah tidak akan ada orang yang mampu menandingi Al-Quran, tidak akan ada orang yang mampu menemukan kekeliruan di dalam Al-Quran. Sehingga kemudian Jerry Miller ini kemudian berpesan, wahai umat Islam, saya mencari kesalahan di dalam Al-Quran atau di dalam kitab suci kalian, tapi saya tidak menemukannya. Bahkan saya kemudian ketika membaca kitab suci kalian, saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kalian? Kalian sudah sering bertahun-tahun membaca Al-Quran, apa yang kalian dapatkan dari Al-Quran? Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak ibrah dari kisah ini, kemudian bisa mengambil banyak pelajaran dan juga pedoman hidup dari Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, para hadirin kaum muslimin jamaah ada di Masjidil Haram Makkah dan juga ada yang masih berada di Madinah. Artinya marilah kita yang masih ada di Indonesia sambil berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Dan kita karena masih ada saudara-saudara kita di tempat yang suci atau di tempat yang mulia, bisa jadi mereka sedang berdoa atau sedang beribadah di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab.
maka kita pun harus sering-sering menyertakan mereka di dalam doa kita. Maka yang sering dianjurkan itu kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan ini bagian dari doa agar apa yang mereka lakukan dan serta istighfar mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah yang mereka lakukan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga menjadi doa kita, dan kita pun mendapatkan hal yang sama dengan yang mereka dapatkan. Karena dalam hadis Nabi disebutkan, man da'a li akhihi bil ghaib qala al malakul muwakkal bihi amin wa la tamin. Barang siapa yang mendoakan saudaranya dalam keadaan ghaib, artinya tidak diketahui oleh saudara kita, mudah-mudahan Allah, maka Allah akan mengutus malaikat yang akan mengamini doa kita, dan kemudian doa itu akan mendoakan hal yang sama untuk kita, sebagaimana doa kita untuk saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa salih a'malina wa tamlim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tad'a lana fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakati dhanban illa ghafarta wa la daynan illa adayta wa la hamman illa farajta ولا ذنبا الا نقصته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا طالب علم الا وفقته ولا مسترحما الا رحمته ولا مستغفرا الا غفرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وذرف الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.